Jadi, ada sebuah kasus yang cukup menggemparkan dari seorang wanita yang tiba-tiba aja menghilang pada saat lagi menghabiskan malamnya di sebuah klub. Banyak orang yang dimintai keterangan perihal keberadaan wanita ini, tapi yang tidak diketahui oleh pihak berwajib adalah salah satu dari orang yang dimintai keterangan ternyata adalah pelakunya. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing, dan kalau lo suka menonton video tentang kisah nyata mengerikan, subscribe Ewing HD lalu nyalain notifikasinya karena gue bakalan upload 1 atau 2 video setiap minggunya. Lalu di akhir video, tulis pendapat lo di kolom komentar tentang kasus ini. Cek juga link affiliate perihal flanel super keren dan nyaman ini di bagian affiliate yang ada di bawah. Lalu, kalau lo menemukan boneka kameleon di video ini, gua mau lo tuliskan di kolom komentar detiknya berapa, lokasi persisnya di mana, dan juga sisipkan Instagram lo. Orang pertama yang menemukannya bakalan gua DM via Instagram, dan kalau lo udah follow Instagram dan subscribe channel Ewing HD, gua bakalan kasih lo pulsa 100.000. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 31 Maret tahun 2011, ada seorang mahasiswi baru yang sedang berdandan karena ingin menghabiskan malamnya di sebuah klub yang ada di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Mahasiswi baru ini bernama Kenia Julissa Monji, berusia 19 tahun, dan dia lagi siap-siap karena mau dugem bersama dengan teman-teman barunya. Diketahui ya, Kenia baru aja lulus high school dan baru aja melanjutkan pendidikannya di sebuah universitas dengan jurusan ilmu komunikasi broadcasting. Sengaja tuh dia ngambil ilmu broadcasting karena Kenia tuh dari kecil orangnya pede banget kalau disuruh berbicara di depan umum. Selain itu juga, Kenia diketahui lahir di Honduras, sebuah negara yang terletak di wilayah Amerika Tengah. Pada saat usia Kenia masih berumur 12 tahun, dia bersama dengan ibunya yang bernama Ibu Maria pindah ke Amerika Serikat demi mencari kehidupan yang lebih baik. Sesampainya di Amerika, Kenia masih belum lancar berbicara bahasa Inggris. Walaupun begitu, dikarenakan dia orangnya pede banget, pintar bergaul, ceria, dan mudah beradaptasi, gak pakai lama nih Kenia fasih berbahasa Inggris dengan logat ala-ala orang Meksiko. Selang beberapa waktu kemudian, Maria menikah dengan seorang pria bernama Tony Lee yang juga menjadi ayah tiri bagi Kenia. Nah, hubungan antara Tony dengan Kenia, walaupun mereka adalah orang tua dan anak tiri, itu terbilang sangat dekat. Bahkan, Kenia mulai memanggil Tony dengan sebutan ayah karena dia merasa Tony benar-benar menyayangi dan memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Semenjak itulah, Kenia merasa keluarganya menjadi lengkap, normal, bahagia, dan mereka semua hidup menjalani aktivitasnya masing-masing. Seiring berjalannya waktu, seperti kebanyakan anak muda seusianya, Kenia malam itu memutuskan untuk pergi dugem bersama dengan circle teman-teman barunya demi bisa melepas penat pikiran. Walaupun usianya masih terbilang di bawah batas legal untuk minum alkohol atau masuk ke tempat dugem, buat Kenia itu nggak masalah karena diam-diam dia punya fake ID atau identitas palsu. Setelah semua dandanannya telah rapi, Kenia pamitan sama pacarnya yang bernama Louis Easton yang diketahui juga mereka tinggal bareng di sebuah bangunan apartemen. Pada malam itu, Kenia sudah sampai di klub bernama 24K Lounge. Di sana bersama dengan teman-temannya, mereka memesan meja, membeli minuman, menikmati musik, ngedance, dan lain sebagainya. Namun, dikarenakan tubuh Kenia tergolong kecil dengan tinggi sekitaran 150 cm, alkohol yang dia konsumsi itu mulai memberikan efek lebih cepat dibandingkan orang lain. Perlahan-lahan, Kenia mulai terlihat mabuk, langkahnya tidak stabil, jalannya juga sempoyongan, sampai-sampai dia harus beberapa kali menjaga keseimbangan tubuhnya ketika bergerak. Ketika malam hari semakin larut, Kenia bilang kepada teman-temannya kayak, "Guys, gua mau ke toilet dulu ya." Waktu itu teman-temannya tidak memberikan jawaban apapun, tapi sambil joget dan menikmati suasana dugem, mereka memberikan gestur, "Oke, silahkan ke toilet." Nah, persis sebelum Kenia meninggalkan meja untuk menuju ke toilet, dia meletakkan tas serta handphonenya dan meminta teman-temannya untuk menjaga barang bawaannya. Pada sekitaran jam 12:30 malam, setelah Kenia berurusan dengan kamar mandi, ada nih security di klub yang melihat dia jalan sempoyongan banget. Dikarenakan Kenia dianggap terlalu mabok dan mengkhawatirkan banget, dia dikeluarkan dari klub secara paksa sama security. Pas ini ya, Kenia nurut-nurut aja. Toh juga teman-temannya ternyata udah pulang duluan meninggalkan dirinya gabut sendirian di dalam klub.
Begitu udah di luar klub, Kenia pengen tuh mencoba menghubungi teman-temannya atau setidaknya menghubungi taksi yang bisa mengantarnya pulang. Ternyata dia baru ingat kan kalau dompet dan handphone, tas segala macamnya itu dititipin ke temen-temennya persis sebelum dia ke toilet. Ya udah deh, dikarenakan gak punya cara untuk pulang ke rumah, Kenia jalan aja tuh sendirian di trotoar tengah malam ini menuju ke arah apartemennya. Gak lama kemudian, Kenia berpapasan dengan seorang pria bernama Travis Forbes yang kebetulan juga lagi berada di sekitaran area luar klub. Pas itu Travis nanya kayak, "Punten teh, apakah kamu baik-baik aja? Apakah kamu butuh bantuan?" Kenia yang sebenarnya udah mabok berusaha menjawab dengan ramah. Waktu itu dia bilang, "Iya nih, teman-teman saya ninggalin saya nih. Mana dompet dan tas saya dibawa mereka." Ya udah deh, dirasa Kenia butuh bantuan untuk pulang. Travis menawarkan tuh untuk mengantarkan Kenia untuk pulang. Waktu itu Travis bilang kalau mobilnya ada di parkiran dan kondisinya dia tuh masih sadar untuk menyetir. Jadinya Kenia aman lah kalau disetirin pulang sama Travis. Dikarenakan Kenia nggak punya cara untuk pulang, dia setuju tuh untuk dianterin pulang sama Travis. Dia pun naik mobil lalu pergi berdua menuju ke apartemennya Kenia. Nah, yang Kenia tidak sadari adalah teman-temannya ternyata masih ada di dalam klub. Jadi pada saat Kenia keluar dari kamar mandi dan berjalan menuju ke table dia dan teman-temannya, dia ternyata jalan menuju ke table kosong. Hal ini bisa terjadi karena Kenia udah mabok, sempoyongan, setengah sadar dan kepalanya udah pusing banget. Jadinya pas sampai di table kosong, dia beranggapan kalau teman-temannya udah pulang duluan. Jadinya waktu Kenia pulang bareng Travis, teman-temannya itu pada nyariin tuh. Mereka nyari ke toilet, nggak ada. Nyari ke sekitaran klub, juga nggak ada. Pas ini ya teman-temannya rada-rada cemas karena dompet dan handphonenya Kenia semuanya itu masih di tangan mereka. Tapi anaknya udah nggak ada, nggak tahu kemana. Nah, dikarenakan ini adalah teman-teman baru Kenia yang juga baru kenal dengan Kenia, mereka nggak ambil pusing. Mereka kayak cuek aja. Mereka secara kolektif kayak berpikiran, oh mungkin Kenia udah pulang duluan kali. Mungkin dia dianterin sama cowok lain. Atau mungkin Kenia lagi asik sendiri di suatu table yang ada di klub ini. Alhasil teman-temannya Kenia menyimpan barang-barangnya Kenia, lanjut party dan berencana mengembalikan barangnya besok harinya. Besok harinya, pada tanggal 1 April tahun 2011, sekitaran jam 8 pagi, suasana di sebuah rumah yang berada di kawasan Aurora masih terlihat sejuk seperti hari-hari biasanya. Di dalam rumah tersebut, Bapak Tony, ayahnya Kenia, lagi duduk di meja makan sembari juga nyeruput kopi sambil bersiap-siap untuk memulai aktivitasnya. Pas lagi bersantai ini, tiba-tiba dia mendengar telepon rumahnya berbunyi dan pas diangkat, ternyata yang menelpon adalah Louis, pacarnya Kenia. Dalam panggilan telepon ini, Louis bertanya, kayak, "Punten om, apakah Kenia lagi ada di rumah? Kira-kira kemana ya Kenia pergi? Soalnya dia semalaman belum pulang ke apartemen nih." Dengan simpelnya, Bapak Tony menjawab, "Teuing, sebagaimana yang udah gue ceritakan ya, Kenia udah nggak tinggal bersama dengan kedua orang tuanya, melainkan tinggal bersama dengan Louis, pacarnya, di apartemen mereka." Nah, Bapak Tony nggak tahu menau perihal Kenia pergi kemana semalam karena Kenia nggak ngabarin dan juga nggak pamit. Walaupun begitu, Bapak Tony memperkirakan kalau Kenia bisa jadi menginap di rumah temannya, handphonenya lowbat, dan sebentar lagi bakalan menghubungi. Mendengar jawaban ini, Louis menjelaskan kalau dia udah mencoba menghubungi Kenia berkali-kali, tapi nomornya nggak aktif-aktif juga. Selain itu, dia juga udah menghubungi teman-teman dekatnya Kenia dan hasilnya adalah nggak ada yang tahu kemana Kenia pergi. Dari sinilah Bapak Tony mulai khawatir. Pagi yang tadinya santuy banget mulai berubah menjadi mencekam. Gak lama setelah telepon-teleponan dengan Louis, Bapak Tony dan Ibu Maria udah sampai nih di apartemen Kenia dan Louis. Mereka berdua ngetok pintu apartemen yang secara langsung dibuka dan disambut sama Louis yang mukanya udah panik, kusut, dan khawatir banget. Setelah bertukar cerita, mereka bertiga setuju nih kalau situasi ini lebih gawat dari awal perkiraan mereka. Karena gak biasanya Kenia menghilang tanpa kabar. Dia setidaknya selalu ngabarin orang tuanya, pacarnya, atau enggak teman-temannya. Ya udah deh, mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke kantor polisi setempat untuk melaporkan Kenia yang sejak dari tengah malam ya menghilang tanpa kabar. Sayangnya, setelah mereka bertiga menceritakan perihal Kenia, pihak kepolisian menolak untuk menjadikan Kenia sebagai orang hilang. Menurut pihak kepolisian, Kenia udah berusia 19 tahun dan secara hukum dianggap sebagai orang dewasa.
Dan kalau berdasarkan kronologi ya, pihak kepolisian beranggapan kalau sekarang Kenya besar kemungkinan masih ada di rumah temannya, di hotel, masih tertidur, masih belum begitu sadar, dan sebentar lagi bakalan muncul nih. Bisa dibilang pihak kepolisian belum mau menjadikan Kenya sebagai orang hilang karena belum 1 kali 24 jam menghilang. Jadinya pihak kepolisian meminta mereka bertiga untuk tenang, gak perlu khawatir, dan tungguin aja. Mereka bertiga, terutama ya Bapak Tony, itu gak mau nih nungguin 1 kali 24 jam. Dia pun print wajahnya Kenya, lalu membuatnya menjadi poster missing person yang dia sebarin di sekitaran rumah dan apartemennya. Gak cuman sampai di situ aja, Bapak Tony juga samperin nih klub tempat di mana Kenya dugem kemarin malam. Dan setelah tanya-tanya orang di sana, ketemulah sekiranya informasi perihal teman-teman Kenya yang kemarin ikutan dugem. Singkat cerita, setelah cari informasi ke sana kemari dan lain sebagainya, Bapak Tony dapat nih alamat tempat tinggal dari teman-teman Kenya semalam. Begitu disamperin, mereka menceritakan kejadian yang menurut POV-nya mereka kalau Kenya tiba-tiba aja menghilang setelah menitipkan tas, dompet, dan lain sebagainya untuk pergi ke toilet. Teman-teman Kenya pun menyerahkan tuh barang-barang Kenya dan dibawa pulang tuh semuanya sama Bapak Tony. Begitu sampai di rumah, Bapak Tony charge tuh handphonenya Kenya. Begitu nyala, muncul tuh pesan-pesan dari Louis, notifikasi miss call, dan lain sebagainya. Nah, di antara banyak notif ini, ada satu notif yang menarik perhatiannya Bapak Tony. Notif tersebut berupa pesan dari Travis yang bertuliskan, "Hai, ini Travis, orang yang mengantarmu tadi malam dengan van putih yang agak creepy. Hahaha, kamu sampai di rumah dengan selamat." Pada saat membaca notif ini, Bapak Tony, Ibu Maria, dan juga Louis itu rada-rada bingung karena Travis siapa? Sejauh ini nggak ada tuh teman-teman Kenya yang bernama Travis. Terlebih lagi, ini orang bilang kalau dia yang nganterin Kenya. Tapi Kenya sampai sekarang gak ada di apartemen ataupun di rumah. Tanpa membuang waktu lama, Bapak Tony langsung mencoba tuh menelpon nomornya Travis. Sayangnya, walaupun teleponnya nyambung, panggilannya gak diangkat-angkat. Beliau coba tuh berulang kali menelpon Travis sambil juga meninggalkan voicemail, tapi tetap aja gak ada respon sama sekali dari panggilan ini. Dikarenakan gak ada yang bisa dilakukan, Bapak Tony, Ibu Maria, dan Louis balik lagi tuh ke step awal, yaitu menyebarkan selembaran poster missing person dari Kenya sambil berharap ada orang yang bisa memberikan informasi. Esok harinya, Bapak Tony, Ibu Maria, dan Louis masih melakukan hal yang sama, yaitu menyebarkan selembaran poster missing person dari Kenya di sekitaran apartemen, rumah, dan juga tempat dugem. Pas lagi nyebarin ini, handphonenya Kenya tiba-tiba aja berbunyi. Bapak Tony langsung lihat dong, dan ternyata yang lagi menelpon handphonenya Kenya adalah Travis. Pada momen ini ya, Bapak Tony langsung mengangkat dan dengan emosian langsung bertanya bertubi-tubi kayak, "Halo? Apakah ini Travis? Bagaimana kamu bisa mendapatkan nomor handphone anak saya? Kamu siapa? Apa maksud dari pesan yang kamu kirim kemarin?" Travis yang waktu itu rada kaget karena mendengar suara bapak-bapak, waktu itu cuma bisa menjawab, "Halo? Ini nomornya Kenya kah? Atau siapa? Kok suaranya tidak seperti Kenya ya? Ada apa ya?" Pada momen inilah Bapak Tony pengen langsung tuh emosi karena panggilan teleponnya itu rada gak jelas. Kayak, gua nanya, malah dibalas nanya sih. Kan gue yang nanya duluan, kenapa lo nggak langsung jawab tapi malah balik nanya? Tapi Ibu Maria yang ada di sampingnya itu menenangkan Bapak Tony. Dia kayak mengelus lalu memberikan gestur untuk tenang dulu. Bisa jadi ini adalah panggilan telepon dari seseorang yang mengetahui kemana perginya Kenya. Ya udah deh, Bapak Tony mulai tenang dan pelan-pelan mulai nanya nih perihal Kenya. Waktu itu Bapak Tony bilang, "Apakah benar ini Travis? Aku melihat pesan di handphone Kenya, putri saya, kalau kamu yang mengantarkan dia pulang." Travis yang mendengar suara Bapak Tony ngomong baik-baik menjawab, "Oh iya om, saya Travis. Memang benar kalau saya yang kemarin sempat mengantarkan Kenya untuk pulang." Travis lalu bercerita lebih detail lagi. Waktu itu dia bilang pada sekitaran jam 2 dini hari, sekitaran jam 2-an ya. Pada saat dia lagi jalan melewati klub, dia melihat Kenya lagi jalan sendirian sempoyongan. Travis sempat nanya ke Kenya yang lagi mabok dan juga kebingungan karena dia mau pulang tapi kehilangan kunci dompet dan handphonenya. Ya udah deh, Travis menawarkan tumpangan mobil untuk mengantarkan Kenya pulang menuju apartemennya. Kenya pun setuju dan mereka berdua pergi menggunakan mobilnya Travis. Di sepanjang perjalanan, mereka ngobrol-ngobrol, ketawa-ketiwi nggak jelas sambil juga tuker-tukeran nomor handphone. Nah,
Nah, di tengah perjalanan, Kenya tiba-tiba aja meminta Travis untuk berhenti dulu di sebuah pom bensin untuk membeli rokok. Begitu keluar dari mobil, Kenya tahu-tahu menghampiri seorang pria yang kita sebut saja sebagai Fulano yang lagi berdiri di pinggir jalan pom bensin sambil juga merokok. Travis yang nggak tahu apa-apa stay duduk aja tuh di kursi supir mobilnya sambil melihat ke Kenya ngobrol menggunakan bahasa Spanyol dan ketawa ketiwi sama Fulano. Nah, gak lama kemudian Travis melihat Kenya masuk ke dalam mobilnya Fulano lalu pergi begitu aja meninggalkan Travis sendirian di pom bensin. Pas ini ya Travis rada-rada bengong kayak, lah itu anak masuk ke mobil orang lain? Kan tadi minta dianterin pulang sama gue. Apa itu tadi adalah temannya? Mereka kelihatan akrab sih ya. Mungkin emang Kenya berteman sama itu orang kali ya. Dikarenakan Travis nggak tahu apa-apa dan juga situasinya rada-rada aneh, yaudah deh dia pulang aja ke rumah pacarnya untuk beristirahat. Dan sebelum tertidur dia mengirimkan pesan tuh ke Kenya dengan bilang, "Hai, ini Travis, orang yang sempat nganterin kamu pulang. Apakah kamu udah sampai rumah dengan selamat, bla bla bla." Satu hari selanjutnya, Travis sibuk beraktivitas seperti biasa. Dia diketahui bekerja sebagai pengusaha kecil pembuat snack makanan ringan yang lokasinya ada di belakang toko roti. Pada momen ini ya, Bapak Tony yang mendengar ceritanya Travis itu rada-rada sus gitu karena rasanya nggak masuk akal dan ada yang janggal. Menurut Bapak Tony, keanehan dari ceritanya Travis adalah kalau Kenya tahu betul dia kehilangan dompet, tas, dan handphonenya, kenapa dia meminta berhenti di pom bensin untuk beli rokok? Terus juga siapa pula Fulano? Sepengetahuan pacar, keluarga, dan teman-temannya, Kenya itu nggak punya kenalan yang namanya Fulano. Kenapa pula Kenya mau masuk tuh ya ke dalam mobilnya Fulano? Bisa dibilang Bapak Tony curiga karena Kenya yang diceritakan sama Travis itu tidak sesuai dengan sosok Kenya yang selama ini bapaknya tahu. Bapak tadi press terus tuh perihal Kenya ke Travis, tapi Travis juga bersikeras kalau di momen itulah dia terakhir kali melihat Kenya. Dikarenakan dua-duanya sama-sama ngotot ya, Travis lalu menawarkan Bapak Tony untuk ketemuan aja yuk di pom bensin, tempat dimana terakhir kali melihat Kenya. Gak lama kemudian, Bapak Tony dan juga Ibu Maria udah sampai duluan nih di pom bensin. Waktu itu, Ibu Maria melihat ekspresinya Bapak Tony kayak ingin pecah. Dia bahkan tahu kalau Bapak Tony diam-diam berbekal pistol di pinggangnya. Pas ini, Ibu Maria berusaha tuh untuk menenangkan Bapak Tony. Dia bilang, "Tenang dulu Pak, jangan gegabah. Kalau kamu nekat, ini bisa jadi sesuatu hal yang serius loh. Dan kita nggak bisa tahu nih kemana perginya Kenya." Ya udah deh, Bapak Tony narik nafas panjang dan berusaha menenangkan dirinya. Di pikirannya Bapak Tony udah berkecamuk tuh mikirin Kenya, Travis, dan juga Fulano. Di sisi lain, Ibu Maria juga diam-diam menghubungi polisi karena takutnya suasananya itu nanti semakin panas, eskalasi menjadi keributan, nekat, dan ujung-ujungnya terjadi penembakan. Beberapa lama kemudian, muncul nih mobil van berwarna putih melipir ke pom bensin. Pas itu pengemudinya langsung keluar dan berhadapan sama Bapak Tony dan juga Ibu Maria. Dia lalu memperkenalkan diri sebagai Travis, orang yang barusan teleponan dan juga orang yang sempat nganterin Kenya. Bapak Tony tadinya berekspektasi kalau Travis tuh penampakan atau attitude-nya kayak orang yang selengean, nyolot, sebodoh teing, dan berasa jagoan lah. Ternyata pada saat dihampiri, Tony melihat kalau raut wajahnya Travis itu kayak orang yang khawatir, bingung, tapi juga kepo, dan ada sepercik rasa prihatin dan peduli. Pas ini gak pakai lama ya, Bapak Tony langsung nanya perihal momen pada saat Travis terakhir kali melihat Kenya. Travis menceritakan lebih detail lagi nih ya. Di pom bensin ini dia bilang kalau dia parkir di sebelah sini, duduk di kursi pengemudi mobil dan melihat Kenya ngobrol sama Fulano di trotoar yang ada di pinggir pom bensin. Pas itu dia melihat Kenya ketawa ketiwi, akrab, dan tahu-tahu masuk aja ke mobilnya Fulano, lalu meninggalkan Travis sendirian di pom bensin. Mendengar ceritanya Travis, emosinya Bapak Tony mau mulai tumpah nih karena ceritanya Travis gak masuk akal. Kayak kenapa Kenya minta berhenti untuk beli rokok padahal dia kehilangan dompet? Siapa pula Fulano? Kenya yang kamu ceritain itu gak seperti yang kita kenal. Travis merasa tersudutkan dong, tapi dia juga gak tahu apa-apa karena dia juga baru kenal dengan Kenya pada malam itu. Dia juga nggak tahu kenapa Kenya minta stop di pom bensin untuk beli rokok. Saya mah
nurut aja kata Travis ya. Apalagi Fulano, saya juga nggak kenal dia dan nggak tahu hubungannya dengan Kenya itu apa. Nah, di momen yang lagi udah mulai sengit ini, muncul dua orang polisi yang beberapa menit sebelumnya ditelepon sama Ibu Maria. Kedua polisi ini notice ketegangan di antara Bapak Tony dan Travis. Mereka pun menengahi kedua belah pihak dan mulai mendengarkan cerita dari dua sisi. Nah, pada saat Bapak Tony dan Travis lagi sibuk tuh ya sama dua orang polisi, Ibu Maria diam-diam jalan tuh pelan-pelan menuju ke mobil van-nya Travis. Begitu udah dekat, Ibu Maria bisa mencium bau-bau yang mirip seperti bau medis gitu, kayak campuran bau obat dan alkohol. Ibu Maria yang udah curiga langsung melapor ke polisi. Dia bilang kalau ada sesuatu yang mesti diperiksa dari mobilnya Travis. Dan bener banget, begitu mereka semua menghampiri mobilnya Travis, bau obat dan alkoholnya itu terasa banget. Nah, dikarenakan kedua polisi tidak punya surat izin untuk menggeledah mobilnya Travis, mereka berdua minta izin dong ke Travis. Kira-kira boleh nggak kita lihat mobilnya untuk diperiksa? Travis nggak keberatan. Dia pun membuka pintu belakang dan samping mobilnya ini dan memperlihatkan isi dari mobilnya. Ternyata isi dari mobil van-nya Travis adalah kosong. Tapi bau obat dan alkoholnya itu terasa semakin pekat banget. Kedua polisi nanya dong, mereka kayak bilang, kenapa mobil kamu terlihat bersih banget? Kamu habis bersihkan mobil kamu ya? Kenapa baunya seperti bau obat dan alkohol? Travis waktu itu menjawab, iya Pak, saya setiap hari selalu mencuci dan mensterilkan isi mobil karena itu udah menjadi bagian dari SOP di tempat saya bekerja. Travis bercerita lebih detail lagi nih ya, kalau setiap hari abis nganterin barang dagangannya, dia selalu membersihkan isi mobil sampai benar-benar steril demi menjaga mobilnya tetap higienis. Jadinya kalau sekarang isi dari mobilnya rada-rada bau obat dan alkohol, itu bisa jadi hal yang wajar untuk dirinya ya, karena kemarin dia baru aja mengantarkan barang. Walaupun begitu, Bapak Tony itu notice kalau setiap hari Travis membersihkan mobilnya, kenapa di kursi pengemudi dan penumpangnya banyak ditemukan sampah dan bungkus makanan berserakan. Travis waktu itu menjawab, demi menghemat budget. Bagian yang dibersihkan itu cuma bagian belakang aja, karena disitulah dia menempatkan barang dagangannya. Sedangkan bagian kursi pengemudi dan penumpang bagian depannya, dia akui kalau itu emang jarang dibersihkan. Dari sini ya mereka semua rada curiga dengan Travis. Tapi dikarenakan kasus menghilangnya Kenya belum menjadi kasus yang resmi dan juga belum ada alasan kuat buat polisi untuk meminta keterangan detail dari Travis, dia pun tidak ditangkap. Walaupun begitu, Travis bilang kalau dirinya bersedia kok sekiranya dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dia nggak punya hal untuk disembunyikan. Nah, di akhir sesi pertemuan ini, sebelum bubaran, Travis tiba-tiba aja menghampiri Bapak Tony. Travis waktu itu menjabat tangan Bapak Tony, lalu dengan menundukkan bahu dan mata yang berair, Travis bilang, Om, saya minta maaf banget ya, andaikan saya menghentikan Kenya pada malam itu. Andaikan saya langsung mengantarkan Kenya pulang, mungkin kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Pada momen ini ya, Bapak Tony terdiam. Di satu sisi dia merasa ada yang mencurigakan dari Travis, tapi di satu sisi lain, ini orang kayak menunjukkan rasa kepedulian dan kekepoan terhadap Kenya. Jadinya Bapak Tony cuma bisa respon mengiyakan aja ungkapan perasaannya Travis. Mereka semua pun pada bubaran, tapi dengan hasil yang sama. Kenya masih belum juga ditemukan. Seiring berjalannya waktu, tepat setelah 72 jam semenjak Kenya dikabarkan menghilang, keluarganya langsung cepat-cepat membuat laporan orang hilang secara resmi di kepolisian. Media mulai pick up nih cerita dari Kenya yang mendadak menghilang. Waktu itu, Bapak Tony, Ibu Maria, dan keluarganya mulai diwawancarai sama wartawan untuk menceritakan langsung situasi dari Kenya yang masih belum juga ditemukan. Selain itu, media juga menginterview Travis, orang yang sekiranya terakhir kali melihat Kenya. Dan dalam sesi ini, wartawan nembak langsung tuh pertanyaan ke Travis kayak, apakah kamu yang membunuh Kenya? Apakah kamu yang menculiknya? Apakah kamu melecehkannya? Dan surprise, Travis dengan tegas bilang kalau dia tidak melakukan itu semua. Di sesi akhir interview ya, dia juga mengungkapkan penyesalan yang mendalam kayak
Tahu gitu, gue antrin aja Kenya pulang ke rumah. Pada tahap ini ya, penyelidikan terhadap hilangnya Kenya juga dimulai. Kasusnya waktu itu ditanganin sama seorang detektif yang kita sebut saja sebagai Detektif Fulan. Detektif Fulan waktu itu langsung menyusut kepingan teka-teki bagaimana Kenya bisa menghilang. So far, Kenya adalah mahasiswi yang pada malam tersebut itu dugem bareng dengan temannya keluar dari klub. Karena terlalu mabok, sempat dianterin sama Travis, tapi ujung-ujungnya malah pulang bareng dengan Fulano. Ya udah deh, Detektif Fulan langsung coba nih memeriksa klub sebagai tempat pertama yang diselidiki. Pada saat memeriksa CCTV, Detektif Fulan melihat kalau Kenya ternyata tidak keluar sendirian dari klub, melainkan bersama dengan satu orang pria yang sebelumnya sempat berdansa dan bermesraan dengannya di dalam klub. Setelah keluar dari klub, Kenya dan satu orang pria ini masuk tuh ke dalam gedung apartemen yang lokasinya dekat dengan klub. Dan seperti yang lo lihat dalam cuplikan CCTV ini, Kenya yang rada-rada mabuk terlihat lagi ngobrol sama satu orang pria. Nah, pas sudah sampai lobi apartemen, entah kenapa ya, Kenya kayak berubah pikiran. Dia nggak mau masuk ke dalam lift, jalan lagi ke lobi, lalu pergi sendirian keluar dari gedung apartemen. Pas ini, Detektif Fulan mencoba mencari dan memeriksa CCTV di sekitaran jalanan gedung apartemen. Persisnya pada momen di mana Kenya bertemu dan pengen dianterin pulang sama Travis. Sayangnya, jalanan di sekitaran apartemen tidak tertangkap oleh jangkauan kamera CCTV. Jadinya nggak ada nih penampakan atau bukti Kenya masuk ke dalam mobilnya Travis. Begitu juga ketika Detektif Fulan pergi ke pom bensin di mana Kenya dan Travis katanya berhenti mau membeli rokok. Pas diperiksa CCTV-nya, ternyata CCTV di pom bensin tersebut udah lama rusak. Nah, bagian yang paling mencurigakan adalah menurut keterangan dari pemilik pom bensin atau penjaganya ya, pom bensin mereka itu selalu tutup pada jam 12 malam. Jadinya rada-rada aneh kalau sekitaran jam 2 pagi buta, Kenya dan Travis tiba-tiba aja tuh berhenti di pom bensin yang kelihatan jelas udah tutup dengan niatan ingin membeli rokok. Dikarenakan udah mencurigakan banget, Detektif Fulan memfokuskan investigasinya kepada sosok Travis ini. Dari informasi yang didapat ya, Travis katanya kan bekerja sebagai pengusaha pembuat snack makanan ringan yang lokasinya ada di belakang toko roti. Ya udah deh, Detektif Fulan langsung samperin tuh toko rotinya. Waktu itu dia bertemu dengan Ibu Monica selaku pemilik dari toko roti yang dapurnya disewa sama Travis. Ketika detektif menjelaskan tujuannya apa, Ibu Monica langsung paham dan memperbolehkan untuk melihat rekaman CCTV di toko rotinya. Seperti yang lo lihat dalam rekaman CCTV ini, Travis waktu itu lagi menarik satu kotak cooler besar yang tertutup rapat dan juga dilakban hitam. Dia masukin tuh kotak cooler ini ke dalam freezer yang biasa digunakan toko roti untuk menyimpan bahan makanan. Selesai memasukkan kotak cooler, beberapa momen selanjutnya Travis terlihat masuk ke dalam back office dari toko roti lalu mematikan kamera CCTV-nya. Alhasil, rekaman CCTV selanjutnya itu nggak ada. Detektif Fulan yang melihat tingkah laku Travis itu merasa curiga dan memiliki banyak pertanyaan kayak, apa isi kotak dari coolernya ini yang dibawa sama Travis? Kenapa pula dia mematikan kamera CCTV di toko roti? Apa yang dia lakukan selanjutnya ketika CCTV udah mati? Selain Detektif Fulan, Ibu Monica juga merasa aneh karena menurut beliau ya, gak biasanya Travis masuk pada hari itu. Wong itu hari liburnya. Terus juga momen dimana Travis mematikan kamera CCTV itu bener-bener aneh banget karena gak ada orang yang seharusnya melakukan hal tersebut. Pas ini ya, Detektif Fulan langsung memeriksa tuh freezer besar yang ada di toko roti. Hasilnya adalah dia somehow tidak menemukan kotak cooler besar berwarna putih yang sempat dimasukkan sama Travis. Nah, dikarenakan mencurigakan banget, Detektif Fulan waktu itu memanggil Travis untuk dimintai keterangan secara resmi. Di ruang interogasi, Travis bersikeras dengan cerita yang pernah dia berikan kepada Bapak Tony di pom bensin, yang bilang kalau dia pick up Kenya, tapi somehow Kenya malah pulang dengan Fulano pas sampai di pom bensin. Travis juga menambahkan kalau sehabis ngedrop Kenya di pom bensin, dia pulang tuh ke rumah pacarnya sekitaran jam 3:30 pagi. Bisa dibilang Travis memiliki alibi. Lalu sekitaran jam 9 pagi dia melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, yaitu bekerja. Pas Detektif Fulan memeriksa alibinya Travis, hasilnya terbukti valid.
Pacarnya Travis bilang kalau dia emang pulang sekitaran jam setengah 4 pagi dan pergi berangkat kerja sekitaran jam 9 kurang. Walaupun begitu, masih ada yang mengganjal dari kesaksiannya Travis. Detektif Fulan waktu itu meminta keterangan perihal Travis yang terlihat penampakannya di CCTV memasukkan box cooler besar ke dalam freezer dan juga Travis yang mematikan kamera CCTV. Travis menjawab kalau waktu itu dia memasukkan bahan baku dagangannya ke dalam box cooler lalu dia simpan ke dalam freezer untuk sementara waktu buat nanti dia jual lagi. Setelah itu dia juga mematikan kamera CCTV karena dia mau mengganti bajunya. Dia bilang kalau Travis merasa nggak nyaman aja kalau penampakan dia telanjang terekam di kamera CCTV, makanya dia matiin. Nah, walaupun detektif Fulan masih mencurigai Travis, dikarenakan tidak ada tindakan kriminal yang terbukti Travis lakukan, mau nggak mau dia dibebaskan lagi. Yang Travis tidak ketahui adalah detektif Fulan ternyata menugaskan polisi undercover untuk terus memata-matai Travis. Dia mungkin bisa lolos kali ini, tapi harapannya detektif Fulan adalah di momen Travis melakukan tindakan kriminal sekecil apapun, dia bakalan langsung ditahan. Pada tanggal 4 Mei tahun 2011, polisi undercover yang memata-matai Travis membawa dia ke kantor polisi. Waktu itu, Travis ditangkap atas dugaan pencurian kendaraan dan juga berkendara mabok. Dirasa ini adalah kesempatan baru, detektif Fulan muncul lagi tuh untuk menginterogasi Travis perihal Kenia. Tapi untuk yang kesekian kalinya, jawabannya Travis nggak berubah. Dia benar-benar nggak tahu apapun atau terlibat dalam kasus menghilangnya Kenia. Walaupun begitu, dikarenakan Travis ditangkap atas dugaan pencurian kendaraan dan juga berkendara mabok ya, detektif Fulan bisa tuh melayangkan surat perintah penggeledahan untuk mendapatkan sampel DNA-nya Travis. Pada saat dia ambil DNA-nya Travis, detektif Fulan berkeyakinan kalau Travis itu tidak seinosen yang orang kira. Detektif Fulan semacam punya firasat kalau Travis bakalan beraksi lagi di masa depan. Maka dari itu, sampel DNA-nya kita ambil, kita simpan baik-baik untuk dijadikan bahan bukti. Nah, tadinya ya Travis bakalan dimasukkan ke penjara untuk waktu yang singkat sebagai hukuman mencuri kendaraan dan juga berkendara mabok. Tapi mobil yang Travis curi ternyata adalah mobil temannya Travis. Dan temannya ini tidak menuntut Travis atas kasus pencurian dengan alasan salah paham. Walaupun begitu, Travis tetap ditahan untuk beberapa hari sebagai hukuman dari berkendara mabok. Begitu keluar dari tahanan, detektif Fulan meminta lagi tuh beberapa petugas polisi untuk mengawasi gerak-gerik Travis. Tapi dikarenakan Travis selama beberapa minggu selanjutnya dianggap berkelakuan baik dan normal, pihak kepolisian memutuskan untuk tidak lagi mengawasi gerak-geriknya Travis. Mau nggak mau, Travis dilepaskan tuh dari radar pengawasan pihak kepolisian. Sampai pada tanggal 4 Juli tahun 2011, pada saat warga sedang menikmati Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, detektif Fulan mendapati laporan perihal seorang wanita yang baru aja bangun dari koma di rumah sakit. Pas itu, detektif Fulan langsung mendatangi rumah sakit untuk memintai keterangan lebih lanjut karena ada firasat kalau kasusnya ini mirip dengan kasusnya Kenia. Ternyata korban yang baru bangun dari koma ini bernama Lydia Tillman, berusia 30 tahun yang baru aja pindah rumah ke Denver, Colorado, Amerika Serikat. Dari laporan tim pemadam kebakaran, Lydia waktu itu sempat melompat dari lantai 2 gedung apartemennya karena kebakaran. Dari investigasi tim pemadam kebakaran, apartemennya Lydia terbakar bukan karena kecelakaan gas ataupun konslet listrik, melainkan karena disengaja. Selain itu juga, dari laporan tim medis, di tubuhnya Lydia terdapat banyak cairan medis seperti alkohol, luka fisik akibat perlawanan, dan juga tanda-tanda kekerasan seksual. Yang lebih gongnya lagi adalah di bawah kukunya Lydia terdapat sampel DNA yang besar kemungkinan berasal dari pelaku. Tapi tim medis belum tahu nih sampel DNA-nya ini tuh mau dicocokkan ke siapa. Mendapati informasi ini, detektif Fulan langsung meminta tim medis untuk mencocokkannya dengan sampel DNA-nya Travis. Dan hasilnya adalah 100% cocok. Ya udah deh, pada tanggal 10 Juli tahun 2011, detektif Fulan langsung menangkap kembali Travis yang pada momen itu ternyata lagi speak iblis ke salah satu wanita yang ada di bar. Besar kemungkinan ya Travis lagi mau nyari korban baru. Maka dari itu nggak pakai lama dia langsung ditangkap, diamankan dan diinterogasi. Dan dikarenakan buktinya udah kuat banget,
Travis langsung menjadi pelaku dari kasus penganiayaannya terhadap Lydia. Pada momen ini, Detektif Fulan tekan terus tuh perihal kasusnya Kenia, yang pada akhirnya Travis mengaku kalau dia telah menculik dan menghabisi nyawanya Kenia. Di ruang interogasi ini, Travis mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Kenia, tapi dengan dua syarat. Syaratnya adalah Travis nggak mau diberi label sebagai pelaku kejahatan seksual saat dimasukkan ke penjara, dan dia tidak boleh dituntut hukuman mati. Pihak kepolisian, keluarganya Kenia, dan juga keluarganya Lydia setuju dengan syarat tersebut, dan ya udah deh, Travis menceritakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap Kenia. Pada tanggal 31 Maret tahun 2011, pada malam itu, Travis lagi bersama dengan satu orang temannya mengendarai mobil van putih yang kebetulan lewat di jalanan depan klub 24K. Pas lagi jalan ini, mereka berdua melihat Kenia yang baru aja keluar gedung apartemen lalu jalan sendirian di trotoar. Pas ini, Travis mengide untuk mengantarkan Kenia pulang, dan somehow Kenia mau-mau aja tuh masuk ke dalam mobilnya Travis. Di perjalanan, Travis memutuskan untuk mengantar temannya untuk pulang duluan sebelum melanjutkan perjalanan berdua aja dengan Kenia. Pas lagi di jalan, Travis notice kalau Kenia udah tertidur di belakang mobilnya. Dari sinilah naluri jahatnya Travis mulai muncul. Dia waktu itu menghentikan mobilnya, pindah ke belakang area mobilnya, lalu menyerang Kenia. Travis waktu itu berusaha melakukan kekerasan seksual terhadap Kenia. Namun saat kejadian berlangsung nih ya, Kenia tersadar dan mulai berusaha mempertahankan dirinya dengan melawan Travis. Pas ini Travis yang panik banget langsung mencekik Kenia sampai dia meninggal dunia. Travis yang tadi sempat gelap mata itu sekarang mulai dilanda rasa panik. Waktu itu dia menyembunyikan tubuhnya Kenia di dalam box cooler yang kebetulan ada di dalam van. Box cooler ini lalu dia bawa ke toko roti tempat dia bekerja untuk disimpan di dalam ruang freezer. Selain itu juga, Travis selalu mematikan kamera CCTV dan mulai membersihkan mobil van-nya, berusaha sebisa mungkin mencuci bersih bukti ataupun juga jejak keberadaannya Kenia. Setelah sekiranya semuanya rampung, Travis bawa keluar tuh box cooler yang berisi jenazahnya Kenia untuk dia bawa ke daerah entah berantah. Di sana, Travis mengubur jenazah Kenia persis di bawah pohon kapas dengan alasan Travis bersimpati gitu kepada Kenia. Travis bahkan bilang sendiri kalau sekiranya nanti dia meninggal dan dikubur, dia mau dikuburnya tuh di dekat suatu hal yang indah. Maka dari itu dia menguburkan Kenia di sebelah pohon kapas. Setelah selesai menginterogasi Travis, Detektif Fulan memberikan kabar mengerikan sekaligus juga menyakitkan kepada Tony dan Maria selaku orang tua dari Kenia. Mereka berdua di satu sisi lega karena pada akhirnya setidaknya mereka tahu apa yang terjadi terhadap Kenia. Tapi di satu sisi lain juga kesal karena pelakunya adalah orang yang mereka udah curigai dari awal, yang bahkan juga sempat membantu dalam penyelidikan. Pada akhirnya, pada tanggal 26 September tahun 2011, Travis dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Kenia dan percobaan pembunuhan terhadap Lydia. Surprise, ternyata Travis memiliki riwayat kriminal yang cukup panjang. Dia pernah ditangkap atas kasus pencurian, pelecehan, dan juga penyerangan tanpa alasan mendasar. Pacarnya dan juga mantan pacarnya Travis pada akhirnya juga berikutan bersaksi bahwa Travis adalah pria bejat yang mempunyai obsesi atau fantasi terhadap permainan seksual yang kasar. Travis waktu itu dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup atas kasusnya Kenia, plus 48 tahun penjara atas kasusnya Lydia. Selain itu juga, Kenia diketahui lahir di Honduras, sebuah negara yang terletak di wilayah Amerika Tengah. Besok harinya, Bapak Tony, Ibu Maria, dan Louis masih melakukan hal yang sama, yaitu menyebarkan selebaran poster Detektif Fulan waktu itu menyusun kepingan teka-teki